Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes mengingatkan kita bahwa kita adalah orang berdosa. Kita adalah budak. Jika kita tidak mengakui bahwa diri kita adalah budak dosa, begitu gampangnya kita kembali ke dalam dunia perbudakan dan kita diperbudak. Dengan demikian, kita menipu diri sendiri. Pengakuan dosa yang diawali dengan kesadaran betapa besarnya dosa-dosa kita akan membuat kita semakin kagum pada kasih karunia Allah. Firman itu telah menjadi manusia, membebaskan kita dari kutuk perbudakan dosa. Pengakuan dosa adalah langkah terbaik untuk semakin mengenal dan menikmati kasih Yesus secara nyata dan puas. Mengakui dosa adalah langkah mematikan kecintaan kita pada dosa. Tidak peduli itu jenis dosa kecil dan besar, dosa perbuatan baik maupun jahat. Allah berjanji bahwa kita akan semakin diberikan dari hari ke hari bila kita mengakui dosa kita. Mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah penyerahan hidup untuk selalu ingin dikasihi Allah, bukan diri sendiri. Inilah pertobatan. Langkah iman untuk terus diperbaharui, jika mengaku dosa kita, maka Ia akan menyucikan kita dari kejahatan hati, pikiran, dan dosa-dosa yang tertanam dalam diri kita. Kiranya Roh Kudus dengan segala kuasanya melembutkan hati kita untuk tidak terus berbohong pada diri sendiri dan dimampukan untuk mengakui dosa-dosa kita. Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosa kita seumur hidup kita. Dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, semuanya sudah diampuni, dihapus, dan tidak akan diperhitungkan lagi. Hal itu dilakukannya satu kali untuk selamanya. Allah adalah Allah yang kudus. Allah harus menghukum semua dosa kita. Allah tidak pernah melupakan satu titik pun dosa kita. Allah adalah kasih. Allah tidak dapat menghukum dosa kita karena Allah mengasihi kita. Tetapi dosa kita harus dihukum. Allah memberikan anaknya Yesus di atas kayu salib. Allah melihat semua dosa kita, baik yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan Allah menanggungkan semua dosa kita di tubuhnya Yesus. Tidak ada satupun dosa yang tertinggal. Dan dalam api murkanya, Allah menghukum semua dosa kita di tubuhnya Yesus. Dan karena Allah sudah menghukum semua dosa kita di tubuhnya Yesus, Alkitab mengatakan tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada di dalam Kristus. Di saat kita menyadari dan percaya bahwa dosa kita yang banyak dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni, maka akan membuat kita semakin tidak mau berbuat dosa. Kita semakin jatuh cinta pada Yesus. Ingat cerita ketika Yesus diundang makan di rumah Simon, orang Farisi. Ketika Yesus duduk di rumah Simon, ada seorang wanita yang duduk di kaki Yesus, menciumi kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, serta meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Kemudian Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada Simon, orang Farisi. Ada dua orang yang berhutang kepada pelepas uang.
seorang berhutang 500 dinar, yang seorang 50 dinar. Karena mereka tidak bisa membayar hutangnya, maka hutang kedua orang ini dihapus. Siapakah di antara kedua orang ini yang lebih mengasihi dia? Yang lebih banyak dihapus hutangnya? Kemudian Yesus berkata kepada Simon, "Kamu lihat perempuan ini?" Dengan kata lain, Yesus berkata, "Simon, mengapa perempuan ini lebih mengasihi aku? Karena dia tahu dosanya yang banyak sudah diampuni. Sedangkan kamu, Simon, kenapa kamu tidak mengasihi aku seperti perempuan ini? Karena kamu berpikir dosamu sedikit diampuni?" Jadi, kita harus tahu dan percaya bahwa semua dosa kita yang banyak telah diampuni. Kalau kita tahu semua dosa kita yang banyak sudah diampuni, maka hasilnya kita akan semakin mengasihi Yesus. Artinya, ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya dosa kita diampuni, supaya kita disucikan, supaya kita dibenarkan. Pembenaran kita adalah anugerah Allah. Selama kita ada di dalam Yesus, kita tidak bisa kehilangan kebenaran yang kita miliki. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Itu adalah karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Ya Bapa, tuntunlah kami untuk senantiasa melakukan kebaikan, melakukan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami, dimanapun kami berada. Tuhanlah kiranya yang tetap menyertai dan memberkati. Berangkatkanlah kami untuk segala aktivitas kami, untuk apa yang kami lakukan, biarlah berkat penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.